MotoGP 2026 sepertinya akan menjadi MotoGP yang seru, khususnya bagi pecinta MotoGP Indonesia. Karena kini Indonesia memiliki dua wakil di dua kelas yang berbeda, yaitu Mario Aji di Moto2 dan juga pemuda sensasional Veda Ega Pratama di Moto3. Nah uniknya, sejak penampilannya yang spektakuler di Red Bull Rookies Cup, Veda Ega langsung mencuri perhatian karena naik ke pentas Moto3. Dan dengan kemahirannya, Veda Ega bahkan disandingkan layaknya skill milik Toprak Razgatlioglu. Wah, menarik nih. Dan juga tontonan menarik tak cuma datang dari MotoGP saja. Kini Superbike juga bertabur bintang MotoGP. Tentu bukan dari sisi Ducati yang memiliki mesin paling top, tapi dari skuad BMW yang akan mencoba memenangkan kembali status juara dengan motor yang tak lebih kencang dari Ducati. Bisakah? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Dua pembalap Indonesia, Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama, kembali menarik perhatian setelah ambil bagian dalam hasil pertama tes pramusim di sirkuit Jerez. Keduanya tampil bersama Honda Tim Asia, yang musim depan akan menurunkan formasi lengkap Moto2 dan Moto3. Selain Veda, yang akan mulai debut penuh di Moto3, Honda Tim Asia juga membawa Taiyo Furusato sebagai rookie Moto2 yang akan berada satu tim dengan Mario Aji. Pada sesi Moto2, catatan tercepat diraih oleh Alex Eskrik dari Clean Forward Factory Team dengan waktu 1 menit 39.17 detik, diikuti oleh Daniel Munoz dan Colin Vejer. Di tengah ketatnya persaingan, Mario Aji menunjukkan progres positif dengan menempati posisi ke-8 melalui waktu 1 menit 45.34 detik. Sebuah capaian yang menandakan bahwa Mario semakin matang menghadapi musim barunya. Furusato berada di posisi ke-15 dengan selisih hampir 3 detik dari pemuncak waktu. Menariknya, meski bukan kelas utama, Veda Ega Pratama juga sempat menjajal motor Moto2 dan mengakhiri sesi di posisi ke-24. Pengalaman penting untuk memahami karakter motor yang lebih besar dan lebih bertenaga. Sementara itu di kelas Moto3, sesi pertama tes dipimpin oleh Adrian Fernandez dari Leopard Racing dengan waktu 1 menit 44.587 detik. Disusul Adrian Cruces dan Alvaro Carpe. Veda yang akan membawa nomor 9 tampil impresif dengan menempati posisi ke-8 setelah mencatatkan 1 menit 46.304 detik. Dia hanya terpaut 0,02 detik dari Brian Uriarte, sang juara Red Bull Rookies Cup Junior GP 2025. Gap 1,8 detik dari pemimpin tes terbilang wajar mengingat ini baru hari pertama Veda menjalani pengujian Moto3 secara resmi. Menurut manajer dan tim teknis yang telah mendampingi Vega sejak awal karirnya, salah satu kelebihan terbesar Veda Ega Pratama adalah kemampuannya beradaptasi yang sangat cepat, bahkan jauh melampaui kebanyakan pembalap muda lainnya. Ketika pertama kali turun di Junior GP, Veda hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menjadi kompetitif. Saat berpindah ke Red Bull Rookies Cup, dia kembali membuktikan bahwa dia mampu menyesuaikan gaya balapnya dengan karakter motor yang berbeda. Dan kini di Moto3 pun, dia menunjukkan kemampuan adaptasi yang serupa. Tidak semua pembalap, bahkan dari Eropa yang memiliki fasilitas lebih lengkap sejak kecil, mampu beradaptasi secepat itu. Kemampuan ini dianggap sebagai talenta alami, sesuatu yang tidak semua orang miliki. Selain cepat beradaptasi, Veda juga dikenal sangat matang dalam mengontrol emosi. Moto3 adalah kategori yang menuntut keberanian besar untuk memaksimalkan potensi motor, namun sekaligus membutuhkan ketenangan karena margin antara cepat dan crash sangat tipis. Veda mampu menjaga keseimbangan itu. Ketika ban mulai aus, terutama ban belakang yang mulai sliding, sebagian pembalap kehilangan ritme dan menurunkan pace. Veda justru tetap bisa menjaga kecepatan tinggi sambil tetap meminimalkan resiko. Kemampuan ini pernah ditunjukkan secara konsisten saat di Red Bull Rookies Cup, di mana dia berhasil mengakhiri musim sebagai peringkat 2 dengan motor yang sama persis dengan seluruh pembalap lainnya. Sebuah bukti bahwa kecepatan dan kestabilan bukan bergantung pada keunggulan teknis, melainkan pada kualitas balapnya sendiri. Tes di Jerez memberikan kesempatan bagi Mario, Veda, dan Furusato untuk mengumpulkan data, memperbaiki detail teknis, serta memperdalam adaptasi mereka terhadap motor masing-masing. Lihat performanya, terutama dari Veda yang terus menunjukkan potensi luar biasa, publik Indonesia dapat menaruh harapan besar pada musim 2026.
Publik Indonesia dapat menaruh harapan besar bahwa musim 2026 akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah pembalap tanah air di kancah Grand Prix. Berita kedua, Aprilia sudah siap nih untuk versi 850cc. Kapan ya bisa lihat motornya? Direktur Teknis Aprilia MotoGP, Fabio Sterlacini, mengungkapkan bahwa pabrikan asal Noale tersebut akan mulai mengalihkan fokus dari motor SGP 1000cc menuju prototipe MotoGP 850cc mulai April 2026. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan menghadapi regulasi baru yang akan berlaku pada musim 2027. Regulasi baru itu mencakup banyak perubahan mendasar, termasuk pengurangan kapasitas mesin dari 1000cc menjadi 850cc, penghapusan perangkat high device dan whole shot device, pembatasan aerodinamika yang jauh lebih ketat, serta peralihan pemasok dari ban Michelin ke Pirelli. Dengan begitu, banyak elemen inti yang berubah. Seluruh pabrikan MotoGP dipaksa untuk memulai arah pengembangan yang sama sekali baru. Untuk memudahkan transisi, produsen sepakat menerapkan pembekuan mesin bagi tim-tim yang berada di luar kategori konsesi. Artinya, spesifikasi mesin 1000cc mereka untuk musim 2025 dan 2026 tidak boleh berubah. Sterlacini menyebut kesepakatan ini sebagai langkah penting karena memastikan tidak ada produsen yang diam-diam melanjutkan pengembangan mesin lama sehingga semua energi dapat dialihkan ke proyek motor 850cc. Dengan produsen lain, kami menciptakan regulasi beku mesin, dan ini sangat membantu, ujar Sterlacini. Karena jelas, Anda menghentikan pengembangan untuk Anda, tapi juga untuk yang lain, sehingga Anda dapat fokus merancang proyek baru. Dia menjelaskan bahwa Aprilia masih harus memfokuskan sebagian besar pekerjaan untuk motor 2026, setidaknya hingga Maret atau April, sebelum seluruh divisi teknik dialihkan sepenuhnya menuju proyek 2027. Menurutnya, proses pengembangan mesin selalu memiliki waktu pengerjaan yang panjang, sehingga mesin 850cc sebenarnya sudah mulai dibuat. Sterlacini menambahkan bahwa struktur tim teknis Aprilia pun dibagi menjadi dua kelompok. Satu untuk menyelesaikan pengembangan paket 2026, dan satu lagi untuk menggarap versi awal motor 850cc yang akan debut pada 2027. Pada bulan April, kami menghentikan pengembangan 2026 dan mulai pengembangan penuh untuk 2027. Kesepakatan di antara produsen untuk tidak melakukan pengujian prototipe 850cc di lintasan berakhir pada 17 November, membuka jalan bagi tes pribadi pertama. Sejauh ini, KTM menjadi satu-satunya pabrikan yang telah merilis gambar resmi 850cc mereka. Sementara pabrikan lain memilih bekerja lebih senyap. Aprilia sendiri menutup musim dengan performa kuat. Mereka memenangkan 3 dari 4 Grand Prix terakhir dengan finish sebagai runner-up di klasemen konstruktor, tepat di belakang Ducati. Pembalap pabrikan mereka, Marco Bezzecchi, juga mencatatkan hasil terbaik RSGP sepanjang sejarah dengan finish ketiga di kejuaraan dunia. Dengan fondasi yang kuat dan transisi terencana menuju era 850cc, Aprilia tampaknya tengah mempersiapkan diri untuk menjadi salah satu kekuatan besar dalam era baru MotoGP. Berita ketiga, sepertinya musim depan Superbike bakal jauh lebih menarik nih. Selain semakin banyaknya nama besar ex-MotoGP yang turun gunung, kehadiran Miguel Oliveira bersama BMW menjadi salah satu yang paling ditunggu. Apalagi dia akan satu tim dengan Danilo Petrucci, mantan pembalap Ducati yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, dan bahwa kecepatan Van der Mark di tes ini jangan dianggap sebagai target. Van der Mark hanya berkendara santai, tanpa mengejar waktu, karena dia mengenal motor M1000RR lebih daripada siapapun. 5 tahun pengalamannya membuat jadi acuan yang ideal. Ketika waktu putaran Petrucci dan Oliveira dibandingkan dengan patokan itu, Muir menyebut keduanya menunjukkan performa fantastis. Petrucci fokus pada penyesuaian gaya pengereman yang jauh lebih berat, karakter engine brake, serta keseimbangan motor BMW. Muir memuji pendekatan Petrucci yang langsung bekerja sesuai permintaan tim. Sementara Oliveira menghadapi lebih banyak variabel, mulai dari filosofi motor yang benar-benar berbeda, elektronik baru, ban baru, perilaku sasis, hingga gaya balap kategori yang berbeda. Transisi dari Michelin ke Pirelli disebut Muir sebagai langkah besar yang selalu mengejutkan para pembalap MotoGP yang baru pindah. Meski begitu, performa keduanya ternyata lebih dekat dengan waktu Van der Mark daripada yang terlihat dalam data yang mentah. Muir bahkan menduga bahwa dua pembalap yang lebih cepat, Locatelli dan Gardner, memakai Hugh tire atau ban kualifikasi pada sesi tersebut, sehingga gap sebenarnya semakin kecil. Hal ini membuat BMW merasa benar-benar puas dengan progres hari pertamanya. Salah satu momen paling menarik datang dari reaksi Miguel Oliveira. Pertama kali mengendarai BMW M1000RR, dia tidak menyangka Superbike tersebut begitu cepat. Menurut Muir, Miguel tersenyum karena terkejut betapa agresif dan cepatnya motor itu keluar masuk tikungan. Akselerasi dan hentakan top gear M1000RR ternyata meninggalkan impresi kuat. Meski secara teori, motor MotoGP biasanya lebih cepat.
Pengalaman itu membuka mata Oliveira bahwa Superbike modern punya karakter unik dan tidak bisa diremehkan. Baik Oliveira maupun Petrucci juga memberikan pujian pada paket elektronik BMW, terutama engine brake yang disebut jauh lebih halus dari ekspektasi mereka. Oliveira terkesan dengan kekuatan pengereman mesin yang presisi, sedangkan Petrucci menyenangi kemampuan pengereman agresif yang menjadi ciri khas BMW, sesuatu yang dia lihat dimaksimalkan Van der Mark dan bahkan Razgatlioglu sebelumnya. Keduanya mencatatkan jarak tempuh yang besar selama tes, dengan lebih dari 150 lap gabungan pada akhir hari kedua. Adaptasi terlihat cepat, umpan balik teknis sangat positif, dan performa mereka relatif sangat kuat jika dibandingkan acuan internal tim. Mir menutup sesi dengan optimisme besar, menyebut ini sebagai awal pramusim yang sangat solid bagi proyek BMW 2026. Dengan Petrucci yang terlihat langsung cocok dengan M1000RR, Oliveira yang mulai menemukan gigitan mesin Superbike, dan pengalaman Van der Mark sebagai penuntun arah pengembangan, BMW meninggalkan Jerez bukan hanya dengan rasa kepercayaan diri, tapi juga momentum yang sangat menjanjikan. Tidak heran, banyak yang mengatakan bahwa persaingan Superbike tahun depan akan menjadi salah satu yang paling seru dalam beberapa tahun terakhir.